Halo semuanya, kenalin, nama aku Fuji. Di sini Fuji sama kakak-kakak dari kelompok 17 ingin menjelaskan mengenai fluorosis. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu sama kakak-kakak dari kelompok 17. Halo semuanya, kenalin nama aku Regina Lesari dengan ujung NIM 025. Di sini aku ditemenin anggota kelompok yang lain. Boleh nih kenalan dulu. Halo, saya Amanda Putri Nabila dengan ujung NIM 040. Dan aku Dira Damayanti dengan ujung NIM 060. Sebelumnya, Fuji mau nanya nih sama Kak Amanda, fluorosis itu apa sih Kak? Yuk kita bahas sama-sama tentang fluorosis. Next slide. Apa itu fluorosis? Nah, fluorosis merupakan kelainan pada struktur emel gigi yang diakibatkan oleh penyerapan asupan fluor yang berlebihan selama proses mineralisasi gigi. Oh gitu ya Kak Amanda. Kalau boleh tahu biasanya disebabkan oleh apa sih Kak fluorosis ini? Nah, biasanya fluorosis itu disebabkan oleh 5 hal ini. Yang pertama adalah air minum. Konsumsi air minum yang mengandung fluoride lebih dari 1 ppm selama waktu pembentukan mahkota gigi dapat menyebabkan fluorosis. Adapun dosis fluoride air minum yang direkomendasikan sekitar 0,7 ppm. Untuk yang kedua, ada pasta gigi. Menelan pasta gigi yang mengandung fluoride secara tidak sengaja dalam jumlah berlebihan, di mana penggunaan senyawa fluorida yang berlebihan ini akan masuk ke dalam tubuh dan dapat menyebabkan fluorosis gigi. Sewaktu kita menyikat gigi, jika kita tidak melakukan pembilasan dengan benar, maka resiko kemungkinan terjadi fluorosis juga akan terjadi, khususnya pada anak-anak. Untuk yang ketiga, ada tablet fluor. Diindikasikan anak yang memiliki resiko karies tinggi dan pada anak-anak yang gigi sulungnya telah erupsi. Dalam masa erupsi ini, di mana gigi yang baru erupsi, emailnya akan menyerap fluor yang lebih banyak daripada email yang telah matang dan hanya diberikan pada anak yang tinggal di daerah yang air minumnya mengandung fluor yang rendah. Adapun pembatasan dosis yang direkomendasikan untuk penggunaan tablet fluor ini adalah 0,25 sampai 1 mg per hari. Untuk yang keempat, makanan. Unsur fluor telah banyak ditambahkan ke dalam garam dapur, namun konsumsinya harus tetap diperhatikan dan takarannya tidak boleh melebihi yang telah ditentukan. Penelitian menyatakan bahwa kadar saliva setelah makan makanan yang mengandung garam fluoride, yaitu sekitar 250 mg per kilogram, serupa dengan orang yang terpapar air minum yang mengandung fluoride lebih dari 1 ppm dapat menyebabkan fluorosis. Untuk yang kelima adalah obat kumur. Sediaan fluor topikal berupa obat kumur yang biasanya digunakan pada umumnya adalah larutan natrium fluorida sekitar 0,2%, dengan batas dosis yang direkomendasikan adalah 900 ppm. Fluoridasi obat kumur memiliki efek samping berupa fluorosis apabila penggunaan dan dosis yang digunakan tidak sesuai. Wah, banyak banget ya Kak penyebab fluorosis ini. Selain penyebab, Fuji pengen tahu dong Kak, gimana patogenesis terjadinya fluorosis ini? Oke Fuji, pasti penasaran kan mengenai patogenesis dari fluorosis? Yuk sama-sama kita simak mengenai patogenesis dari fluorosis. Next slide. Patogenesis fluorosis. Fluorosis ini dapat disebabkan oleh paparan fluoride yang berlebihan yang sudah dijelaskan oleh Kak Amanda tadi nih. Ketika mendapat paparan yang berlebih dari etiologi ini, dia akan dapat menyebabkan dalam dua hal, yaitu ekstraseluler dan juga intraseluler pada ameloblast. Dalam hal ekstraseluler, dia akan dapat menyebabkan yang pertama, peningkatan kekuatan pengikatan amelogenin ke kristal email, di mana amelogenin ini merupakan protein yang disekresikan pertama dalam matriks ekstraseluler. Yang kedua, penurunan kecepatan hidrolisis protein. Pengikatan protein pada kristal dengan kandungan fluoride yang tinggi mungkin dapat memicu perubahan dalam konformasi, sehingga dia akan menyembunyikan beberapa situs pembelahan dan juga mengurangi akses ke protease, mengurangi kecepatan, penghilangan protein matriks dan mencegah penebalan dan pematangan kristal. Dan hal ini dia akan memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa fluorosis gigi ini merupakan konsekuensi dari keterlambatan penghapusan protein selama tahap pematangan email. Selain itu, protein juga mungkin tertahan pada email yang erupsi. Yang kedua, sedangkan dalam intraseluler, hal ini pada ameloblast, yaitu yang pertama, penurunan pH intraseluler, di mana ameloblast berperan dalam mengatur pH dengan mensekresi bikarbonat dan menggunakan transporter ionik untuk menyerap proton dari matriks. Lalu,
Jumlah proton yang banyak H+, itu akan dilepaskan sebagai akibat dari tingginya tingkat pengendapan kristal email, sehingga akan menghasilkan fluktuasi pH, yang dimana dari netral ke asam, yang mana dengan adanya konsentrasi tinggi fluor dalam lingkungan asam akan memiliki efek merusak. Yang selanjutnya itu penurunan ekspresi dan sintesis protein. Terjadi penghambatan produksi protein yang dimediasi oleh fosforilasi subunit alfa dari komponen ribosom faktor inisiasi eukariotik 2 yang diinduksi oleh fluorida intraseluler menghasilkan penurunan sekresi protease kallikrein 4 KLK4 email selama fase pematangan email. Hal ini akan menurunkan pemecahan protein selama kandungan protein menjadi lebih tinggi dalam matriks email. Selanjutnya, apoptosis, di mana konsentrasi 10 hingga 20 fluor akan menghasilkan peningkatan apoptosis. Yang selanjutnya, proliferasi sel yang mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi fluor di atas 1 milimolar concentration. Yang terakhir, ada tekanan pada retikulum endoplasma. Sitoplasma di ameloblas ini akan menginduksi tekanan di retikulum endoplasma dan mengaktifkan pertahanan yang disebut unfolded protein responses UPR yang menurunkan sintesis dan sekresi KLK4. Penting untuk eliminasi matriks protein, amelogenin, dan pematangan akhir prisma email. Baik dari hal ekstraseluler ataupun intraseluler, ini akan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penghilangan matriks protein selama tahap pematangan email. Selanjutnya, ketika keterlambatan tersebut akan menyebabkan hipomineralisasi kristal email. Nah, fluorosis ini akan menyebabkan hipomineralisasi atau porositas di bawah permukaan email yang meluas ke arah dentin enamel junction seiring dengan meningkatnya keparahan. Hasil dari hipomineralisasi kristal email tadi akan menghasilkan gambaran klinis berupa ketebalan email normal, terdapat bintik-bintik putih kecoklatan pada email gigi, terbentuk pit irregular, dan juga tidak rentan terhadap karies. Oh, jadi begitu ya Kak Dira mekanisme patogenesis dari terbentuknya fluorosis. Terus, Fuji mau nanya dong ke Kak Regina, gimana sih Kak gambaran klinis dari fluorosis? Nah, di sini aku bakalan ngejelasin gambaran klinis dari fluorosis. Next slide. Di mana gambaran klinis fluorosis ini dibagi menjadi 6 tipe klasifikasi berdasarkan indeks Dean pada tahun 1942. Tipe yang pertama yaitu tipe normal, di mana pada tipe ini email menunjukkan transluensi yang normal, yaitu strukturnya mirip dengan kaca dan juga permukaannya halus dan mengkilap, dan warnanya ini putih krem muda. Tipe yang kedua yaitu questionable, di mana pada tipe ini terjadi abrasi yang sedikit pada email, mulai dari bintik putih yang kecil sampai dengan terjadi white spot. Pada tipe ini diperuntukkan untuk kasus yang meragukan, yaitu antara normal dan very mild. Tipe yang ketiga yaitu tipe very mild, di mana pada tipe ini terjadi bercak putih yang kecil, opak, dan tidak teratur pada permukaan gigi yang tidak melebihi dari 25% dari permukaan gigi. Gigi yang sering dimasukkan pada tipe very mild ini yaitu gigi premolar atau molar kedua, di mana pada gigi ini menunjukkan opasitas pada puncak cups yang tidak melebihi 1-2 mm. Tipe yang keempat yaitu tipe mild, di mana pada tipe ini terjadi daerah opak putih pada email yang lebih luas, tetapi tidak melebihi dari 50% dari permukaan gigi. Adapun tipe yang selanjutnya yaitu tipe moderate, di mana pada tipe ini semua permukaan email terserang, biasanya pada permukaan yang menjadi subjek atrisi. Dan pada tipe ini terdapat atrisi yang jelas dan juga pada gigi sering terjadi pewarnaan coklat. Tipe yang terakhir yaitu tipe severe, di mana pada tipe ini semua permukaan email terserang dan hipoplasia sangat jelas. Dan juga pada tipe ini ditandai dengan perubahan bentuk umum gigi dan terjadi pembentukan pit-pit yang saling bergabung yang pewarnaannya itu coklat menyebar. Dan juga pada tipe ini gigi sering terjadi kerusakan seperti karatan pada gigi. Nah, itulah 6 tipe klasifikasi fluorosis menurut Dean pada tahun 1942. Wah, sekarang Fuji udah tahu banget nih mengenai fluorosis. Makasih ya kakak-kakak dari kelompok 17. Sekarang Fuji dan teman-teman yang menonton ini bisa lebih tahu mengenai fluorosis. Mungkin sekian penjelasan mengenai fluorosis dari kakak-kakak kelompok 17. Fuji pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.